Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para dzurriyyatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana keberadaan mereka merupakan lambang keamanan di permukaan bumi ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan tentang status keberadaan para dzurriyyatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani. Mereka adalah merupakan lambang keamanan di permukaan bumi ini. Dari karena itu kita doakan para habaib dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga mereka senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga kita semua tidak terharamkan dari keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Juga para ulama kita, para syiban kita, para sepuh kita yang berhadir pada malam hari ini, para pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita semua diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan para ulama. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakan, agungkan para ulama. Kenapa demikian? Karena fa innahum indallahi kurama, karena mereka itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya Allah, para ulama kita semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini sama-sama kita memperingati haul seorang imam, seorang ulama, seorang yang menghabiskan waktunya untuk Allah dan di jalan Allah. Beliau menjadi mulia bukan karena pangkat. Beliau menjadi mulia bukan karena jabatan. Beliau menjadi mulia karena beliau berjalan di jalan gurunya. Gurunya berjalan di jalan gurunya, seperti itu terus sampai menyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya dikatakan sabatu ala qadamin nabiyyi wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka telah melalui kehidupan mereka, tahu mereka melalui kehidupannya di jalan siapa? Mereka melalui kehidupannya di jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita di akhir zaman yang sudah kehilangan arah? Tadi Ustadz Fahmi menyampaikan, terutama perempuan-perempuan. Berapa banyak mereka yang sudah kehilangan arah, kehilangan kiblat. Subhanallah. Wah, kita maunya besok dikumpulkan di barisan orang-orang mulia. Kita kepengennya besok dikumpulkan di barisan Al-Imam Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, di barisan Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di barisan Imam Sayyidina Al-Imam Al-Muqaddam Al-Thani Syekh Abdul Rahman Al-Saggaf, di barisan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di barisan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, di barisan Al-Imam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan guru-guru beliau di dalam sanad silsilah keilmuan beliau sampai ke Nabi Muhammad. Kita kepengen nantinya besok dikumpulkan di barisan guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Wah, kita juga kepengen nantinya besok dikumpulkan di barisan sahibul hawliyah al-alimul allama al-fadil al-muammar al-syekh Haji Mahfuz Amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di barisan beliau. Begitu juga para wanita-wanita kita.
Kita maunya wanita kita dikumpulkan di barisan Sayyidatuna Khadijah. Kita maunya wanita-wanita kita dikumpulkan di barisan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, di barisan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, di barisan wanita-wanita mulia seperti Sayyidatuna Aisyatur Ridha dan lain-lainnya. Akan tetapi ketahuilah, dengan siapa nantinya besok kita di hari kiamat, itu terjawab bagaimana keadaan kita selama di dunia. Dengan siapa kita di dunia, akan bersama mereka lah kita nantinya besok di negeri akhirah. Dari karena itu tadi dibacakan manaqib Sahibul Hauliyah. Bagaimana di sana Al-Imam Sahibul Hauliyah Kiai Haji Mahfuz Amin, beliau melalui hari-harinya, habis waktunya siang dan malam di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dibacakan manaqibnya para aulia, dibacakan manaqibnya para salihin, dibacakan manaqibnya para al-mugarrabin. Hada disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau mengatakan, la anfa' li ahli hadzal zaman min dzikri siyaris salaf wa manaqibihim wa syama'ilihimil hasanah. Nih, di era kita tidak ada yang lebih bermanfaat melebihi daripada mengingat atau menyebut atau dibacakan bagaimana dahulu sejarah para leluhur kita, sejarah para ulama-ulama kita. Disebutkan manaqib mereka dari kelahirannya, dari pendidikannya, dari bergurunya, dari pengorbanannya di dalam menyebarkan ilmu sampai mereka tutup usia. Tahu itu semua tujuannya apa? Karena kata Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan karena itu semua membawa kita untuk meniru mereka, membawa kita untuk menteladani mereka. Walhamdulillah, ni malam kita semuanya berkumpul, ini adalah membuktikan cintanya kita kepada ulama. Wal Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan gal mahabbatuhum sa'adah, mencintai mereka adalah keberuntungan. Mencintai mereka adalah keberuntungan. Bagaimana kalau berjalan di jalan mereka? Bagaimana kalau kita menempuh apa yang mereka tempuh? Bagaimana kalau kita mengikuti apa yang telah mereka berikan kepada kita? Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya kita kepengen seperti beliau Sahibul Hauliyah. Meskipun kita tidak mampu totalitas seperti beliau, akan tetapi paling minimal dikatakan illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa seperti mereka di dalam ilmunya, di dalam adabnya, di dalam penghambaannya, di dalam pengorbanannya, di dalam menyebarkan terhadap ilmu pengetahuan agamanya, kalau kita tidak bisa seperti beliau secara menyeluruh, maka fatashabbahu, tiru mereka semampunya. Tiru mereka semampunya. Kenapa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena ketahuilah, meniru orang yang beruntung keberuntungan, meniru orang yang istimewa keistimewaan, meniru orang yang mulia adalah merupakan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa madau. Mereka telah pergi meninggalkan kita, namun lihat bagaimana mereka pergi meninggalkan kita. Sabatu ala gadamin Nabi, mereka diberikan keteguhan berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad, sehingga beliau mendapatkan kemuliaan karena beliau berjalan di jalannya Nabi Muhammad melalui silsilah sanad keilmuan beliau yang menyambung dari guru ke guru, guru ke guru sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, seseorang tidak akan pernah mampu terkoneksi dengan Nabi Muhammad melainkan terlebih dahulu dia terkoneksi dengan gurunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyah. Beliau mengatakan la yujad irtibatun binurir rasul illa birtibat bihablis syekh. Seseorang tidak akan pernah menemukan ada orang lain yang terkoneksi dengan cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melainkan itu semua diawali dengan terkoneksinya dengan guru-gurunya.
Wasahibul Hauliyah terkoneksi dengan guru-gurunya, Masya Allah, yang beliau temui di Makkatul Mukarramah, yang beliau temui di di berbagai macam negara. Tersambung itu sanad keilmuan sehingga sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal a'mal mahma kanat marbutah bi silsilatin nubuwah kanat mubarakah. Setiap amal, kata guru mulia Al-Habib Umar, setiap amal apabila terkoneksi dengan rantaian sanad yang menyambung sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanat mubarakah, maka itu amal meskipun sedikit dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah mambaul barakah, sumber dari keberkahan. Allahumma salli ala Muhammad. Dari karenanya lihat, 32 tahun sepeninggal beliau, Masya Allah, tahun demi tahun diperingati haulnya. Bukan hanya di tempat ini, bahkan di setiap orang yang pernah mendapatkan ilmu di pondok pesantren Ibnul Amin mengadakan haulnya. Masya Allah, barakah. Baik yang ada di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Tengah. Subhanallah, kenapa? Karena beliau thabatu ala gadamin Nabi. Beliau diberikan keteguhan oleh Allah berjalan di jalannya Nabi Muhammad, berjalan di jalannya para sahabat, berjalan di jalannya para tabi'in. Fasal wa tatabba'i, dan beliau pun di sana senantiasa mencari tahu tentang jalan tersebut dan beliau menempuhnya. Sehingga apa yang dahulu dicapai oleh para leluhurnya beliau capai. Ini juga pelajaran buat kita. Kita kepengen seperti Sahibul Hauliyah, akan tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan seperti apa yang beliau lakukan? Apakah kita sudah berjalan seperti apa yang sudah beliau tempuh? Hadal Imam Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya tentang bagaimana kita harusnya menteladani para aulia, berjalan di jalannya para salihin. Beliau mengatakan, fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum ma hum alla yahbuka rabbuk mithil ma qad habahum. Beliau mengatakan, apa yang mereka tempuh, apa yang mereka jalani, apa yang mereka lakukan, Fasa' fima sa'au washrab ma'al qaum ma hum. Untuk apa itu semua? Alla yahbuka rabbuk mithil ma qad habahum. Yang kita harapkan adalah mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan, mencapai seperti apa yang mereka capai, dan meraih seperti apa yang mereka raih. Tahu apa yang mereka raih? Yang mereka raih adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa madaw ala qasdi sabili ilal ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Itulah di sana bagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan itu semua teringat bagaimana di sana yang dijalani oleh Sahibul Hauliyah Sayyidina Al-Imam Kiai Haji Mahfuz Amin. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, dan semoga seluruh keturunan beliau dan murid-murid beliau dan setiap orang yang punya hubungan dengan beliau, semoga Allah berikan keberkahan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, setelah kita dengarkan tadi manaqib bagaimana perjuangan hidup beliau, sekarang sebelum kita bubar dari majelis haul ini, sebelum kita bubar dari peringatan haul yang semacam ini, niatkan di dalam hati kita untuk meniru beliau, untuk berjalan di jalan beliau. Cinta dengan ulama keistimewaan, namun ketahuilah meniru mereka adalah kewajiban. Mahabbatuhum fadilah, cinta dengan para ulama, cinta dengan para aulia, cinta dengan para salihin adalah keistimewaan. Namun mutaba'atuhum, mengikuti mereka, menteladani mereka, berjalan di jalan mereka adalah faridah, merupakan suatu kewajiban bagi kita. Suatu kewajiban bagi kita. Kita kepengen nantinya dikumpulkan dengan beliau, tiru beliau. Apabila para wanita-wanita kita kepengen nantinya besok dikumpulkan di barisan Sayyidatuna Fatimatuz Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha wa ardaha, maka dari sekarang telusuri bagaimana Sayyidatuna Fatimah,
bagaimana akhlak beliau, bagaimana zikir yang beliau rutinkan setiap malam, yaitu bagaimana sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ambil bahagian kita dari itu semua. Kenapa? Agar besok nantinya dikumpulkan di barisan beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di barisan orang-orang yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu adalah bagaimana agar kita bubar dari ini majelis bisa meniru bareng satu perkara kebaikan yang pernah dicontohkan oleh sahibul hauliyah. Karena ketahuilah, pernah suatu hari ada salah seorang qari membacakan di hadapan Sayyidina al-Imam al-Qutb al-Ghauth Sayyidil Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gersik. Pernah suatu hari ada seorang qari membacakan di hadapan beliau satu makra dari Al-Quran sampai dalam firman Allah, perkataan Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salah wassalam, yaitu Allah berfirman, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gersik, ketika beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Sayyidina Ibrahim yang mana Allah berfirman, faman tabi'ani, siapa orang yang mengikutiku, fa innahu minni, maka dia masuk di dalam circleku, dia masuk di dalam firqahku, dia masuk di dalam golonganku. Waman asani faman asani, tapi siapa orang yang mendurhakaiku, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguh engkau wahai Allah maha pengampun dan maha penyayang. Maka Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad Segaf, beliau mengatakan, mengisyaratkan kepada dirinya, beliau mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni, faman tabi'ani fa innahu minni, siapa orang yang mengikutiku, berjalan di jalanku, maka fa innahu minni, maka sungguh dia adalah termasuk dari golonganku. Lantas beliau mengatakan, apa kata beliau? Innal insan idza dakhala ala waliyyin min awliyaillahi ta'ala, sesungguhnya apabila seseorang telah masuk di dalam lingkaran para wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala, wa tabi'ahu fi tariqih, kemudian dia mengikuti di jalan para wali tersebut, maka kata beliau, fa innahu minhu, sesungguhnya orang yang sudah masuk di dalam lingkaran para aulia, bukan hanya sekedar masuk, akan tetapi wa tabi'ahu fi tariqih, wa tabi'ahu fi tariqih, dan dia mengikuti di jalan para wali tersebut, maka kata Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad Segaf, fa innahu minhu, sungguh orang yang mengikuti jalan para aulia adalah termasuk bagian dari kelompok para aulia. Hada sahibul hauliyah. Sekali lagi, beliau mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Beliau berjalan di jalan gurunya. Wahai para murid semuanya yang pernah menimba ilmu, wabil khusus di pondok pesantren Ibnul Amin, dan seluruh para santri-santri dimanapun berada, sungguh para pendiri pertama pondok pesantren, mereka bukan orang sembarang. Mereka adalah orang-orang yang saru ilallah bihimmatin. Mereka adalah orang-orang yang mana mereka berjalan menuju kepada Allah bihimmatin, dengan semangat yang kuat. Tahu modal mereka apa? Modal mereka cuma dua. Alal ikhlas, alal sidqi wal ikhlas min ghairi aigi. Yang mereka punya selain semangat yaitu dua. Yang pertama alal sidqi wal ikhlas. Yang pertama adalah kesungguhan. Sungguh di dalam pengabdian, kesungguhan di dalam niatnya, kesungguhan di dalam tekadnya, sehingga lihat bagaimana di sana kesungguhan sahibul hauliyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agama. Sampai saat ini kita lihat, sampai saat ini kita lihat bagaimana keberkahannya. Ala sidqi wal ikhlas, di samping kesungguhan, kemudian yang kedua adalah al ikhlas, murni pengabdiannya karena Allah, tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan untuk duniawi,
tidak ada kepentingan untuk keluarganya, tidak ada. Min ghairi aigi. Terus apa yang mereka dapatkan? Fanalul ladzi kullal matalibi dunahu. Sehingga mereka setelah saru ilar rahman bihimmatin, setelah mereka menuju kepada Allah dengan penuh semangat, membawa dua modal, ala sidqi wal ikhlas, kesungguhan dan ketulusan di dalam pengabdiannya, min ghairi aigi, apa yang mereka dapatkan? Fanalul ladzi kullal matalibi dunahu. Mereka mendapatkan sebuah pencapaian yang segala pencapaian dunia tidak ada artinya dengan apa yang mereka dapatkan. Tidak ada artinya dengan apa yang mereka raih. Subhanallah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat barakah sahibul hauliyah. Amin ya rabbal alamin. Fanalul ladzi kullal matalibi dunahu. Mereka mendapatkan segala pencapaian yang mana pencapaian ahlud dunia semuanya berada di bawah itu semua. Subhanallah. Mudah-mudahan Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wal ibadat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf, beliau mengatakan wa tabi'ahu fi tariqih, dan mengikuti di jalannya, maka kata beliau ambil kabar gembira. Ini tadi kita dengarkan, setidaknya kita punya sifat pengasih penyayang. Tidak pernah kita temukan para aulia itu kasar. Tidak pernah kita temukan para aulia ngebenci orang lain, tidak pernah. Asraruhum manzu'atul ghishi wal ghilli. Kata Al-Habib Abdullah, beliau mengatakan sahib ratib, wa asraruhum manzu'atun 'alal ghishi wal ghilli. Hati mereka tidak ada kebencian kepada sesama, tidak ada memendam dendam sama orang lain. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang para wali abdal dari umat-umat beliau. Beliau mengatakan mereka tidak masuk ke dalam surga karena banyaknya salat mereka, karena banyaknya puasa mereka. Bukan berarti mereka bukan ahlus salah, bukan berarti mereka bukan ahlus siyam. Mereka ahlus salah, mereka ahlus siyam. Namun ada beberapa poin karakter para aulia, karakter para kekasih Allah, atributnya para salihin yang itu ngebawa mereka mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa? Yang pertama adalah bisalamatis sudur. Ini hatinya bersih. Tidak ada memendam dendam sama orang lain. Tidak ada benci sama orang lain. Tidak ada benci sama orang lain. Lebih baik melihara ayam daripada melihara kebencian dalam hati kita. Lebih baik melihara burung ketimbang melihara kebencian di dalam hati kita. Subhanallah. Kita semuanya udah tahu setiap Senin dan Kamis amal kita dilaporkan kepada Allah. Dan tidak akan pernah diterima amal orang yang memendam kebencian kepada sesama muslim. Wabil khusus qati'ur rahim. Wal'iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama atributnya para aulia yaitu adalah bisalamatis sudur. Lihat, kita kalau melihat fotonya sahibul hauliyah Ki Haji Mahfudz Amin, Masya Allah, simahumul haya wa simahumut tawadhu. Terlihat jelas di wajah beliau itu adalah orang yang rendah hati, tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, padahal beliau punya segalanya, padahal beliau segala-galanya ada di dalam dirinya. Begitulah para aulia, idza zada jahuh zada tawadhu'uh, semakin bertambah pangkatnya di sisi Allah semakin tawadhu orangnya. Dan itulah tanda ar-rasikh fil ilm, orang-orang yang mempunyai keteguhan dan kedalaman dan banyaknya ilmu yang beliau miliki adalah at-tawadhu bainahu wa baina khalqillah, yaitu mempunyai sifat tawadhu antara beliau dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, salamatis sudur. Kemudian yang kedua atributnya para kekasih Allah, dan itu dilihat di dalam sosok sahibul hauliyah, di samping hatinya bersih, hatinya steril dari berbagai macam kotoran. Yang kedua adalah sakhawatin nufus, orangnya pemurah. Jangan ada yang pelit. Wahai pecinta para ulama, pecinta para aulia, para muhibbin, para murid Ki Haji Mahfudz Amin, jangan pelit.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi sore beliau minta kepada Allah berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ada bakhil. Tidak pernah kita temukan para aulia itu bakhil. Dari ayam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para pengikut mereka, tidak ada orang yang pelit. Tidak ada mereka yang pelit. Dari karenanya kalau kita tidak mampu seperti beliau secara sempurna, setidaknya nih tiru. Jangan pelit. Kemudian yang ketiga adalah warahmati bikulli muslim. Para aulia atributnya selain hatinya steril dari berbagai macam kotoran, yang kedua pemurah, dan yang ketiga adalah yaitu warahmati bikulli muslim, orangnya penyayang kepada setiap muslim siapapun tanpa pengecuali, mempunyai sifat kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, man la yarham la yurham. Orang yang tidak penyayang tidak disayang. Disinilah al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa meniru sahibul hauliyah, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, bisyarah dari Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik, ketika kita mengikuti jejak langkah para aulia, yang pertama kita masuk dalam circle-nya, masuk dalam firqahnya, masuk dalam golongannya. Dan yang kedua, wadakhilun tahta riayatihi wa nadharih, dan masuk di dalam pemeliharaannya dan perhatian khusus dari beliau. Subhanallah. Hadirin sekalian, mencintai para ulama, mencintai para salihin itu tidak bisa diukur dengan waktu, tidak bisa diukur dengan jasad. Kenapa? Karena ketahuilah, kalau hanya mencintai sosok sahibul hauliyah, contohnya Kiai Haji Mahfudz Amin, ketika mencintai beliau ketika beliau masih ada 32 tahun yang telah silam, sungguh kehidupan di dunia terbatas waktu dan ruang. Terbatas waktu dan ruang. Namun Masya Allah, di hadapan kita ada para dzurriyyatnya, di hadapan kita ada para murid-muridnya, di hadapan kita ada orang-orang yang dahulu bersama beliau. Wa fina ulumuhum, di hadapan kita ada ilmu-ilmu mereka. Dari karenanya yang mengaku mengklaim dirinya cinta dengan sahibul hauliyah, maka tiru, ambil keberkahan baik dari dzurriyyatnya, baik dari murid-muridnya, baik dari para muhibbinnya, ataupun orang-orang yang dulu bersama beliau. Jangan sampai hanya setelah Kiai Haji Mahfudz Amin meninggal dunia, khalas, tidak ada cinta lagi. La, tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Naam, alamul arwah khairun minal jismi. Ketahuilah, alam arwah jauh lebih baik daripada alam jisim. Mudah-mudahan kita semua terhubung dengan Kiai Haji Mahfudz Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah Al-Habib Abi Bakar mengatakan hal yang semacam itu, ada salah seorang hadirin yang hadir pada saat itu, terlintas dalam benaknya. Apa yang terlintas dalam benaknya? Terlintas dalam benaknya bilang bagaimana mungkin saya meniru para aulia. Bahwa kita semua tahu vitaminnya para aulia itu beda dengan vitamin kita. Kita kecapean sedikit udah tidur. Ini udah jam 10:30 lewat, Masya Allah, ngantuknya luar biasa. Itu para aulia, Masya Allah. Hadal Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf 15 tahun inqata anil khalq. 15 tahun inqata anil khalq, uzlah khalwah. Begitu para aulia-aulia. Wah, kita jangan 15 tahun, wifi gangguan, repot kita. Wifi gangguan, repot. Sinyal gangguan, repot kita. Subhanallah. Mereka asyik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada terlintas pada saat itu di hadapan yang hadir, bilang bagaimana saya mungkin mampu meniru para aulia secara totalitas. Saya mengaku kelemahan saya, keterbatasan saya di dalam berjalan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langsung Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf menjawab apa yang terkhatar di hati orang tersebut, yang terlintas di dalam benak orang tersebut. Beliau mengatakan, la yushtarat, kata beliau, la yushtarat annahu, bahwasanya tidak disyaratkan mengikuti para aulia fi jami' umuri, seluruh keadaannya ditiru. La, tidak sanggup kita. Akan tetapi kata beliau, falau tabi'ahu, jikalau dia mengikuti para aulia
walau fi khaslatin wahidah, walaupun dengan satu kebaikan yang pernah dilakukan oleh para aulia, lakafa, udah cukup masuk di dalam circle-nya dan masuk di dalam pemeliharaan, masuk di dalam perhatian, dan masuk di dalam sebuah penjagaan dan perhatian khusus dari para aulia tersebut. Kenapa? Al-maksud, kata beliau, karena yang dituju dari semua itu, yang menjadi sebuah pokok dasar dari semua itu adalah at-ta'alluq, punya hubungan. Punya hubungan. Ini ibarat kata kita punya handphone. Di sini ada wifi. Kita tahu ada wifi. Masya Allah, ternyata wifi-nya ada sandinya. Kita, Masya Allah, kita pencet-pencet, tidak akan pernah bisa terkoneksi, tidak akan pernah bisa terhubung. Nah terus bagaimana agar terhubung dengan wifi tersebut? Minta sandinya. Aulia ada di hadapan kita. Lihat para ulama-ulama kita, para habaib kita, para dzurriyyat daripada sahibul hauliyah, para murid-murid sahibul hauliyah, para muhibbin para sahibul hauliyah. Mereka orang-orang hebat. Bagaimana kita mungkin bisa terhubung dengan Ki Haji Mahfudz Amin kalau kita di sana mengabaikan daripada apa yang dahulunya beliau jaga? Minta sandinya. Apa sandinya? Sandinya adalah walau fi khaslatin wahidah. Walaupun satu yang kita tiru dari beliau, maka kita masuk. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah at-ta'alluq, punya koneksi. Punya koneksi. Ente semahal apa punya handphone, sedekat apapun dengan alat wifi, kalau tidak punya kata sandi tidak terhubung. Begitu juga sedekat apapun dengan para aulia, sedekat apapun dengan para salihin, kalau kita memandang basyariyahnya, tidak memandang khususiyahnya, kita terharamkan dari khususiyahnya. Sama seperti orang-orang kufar Quraisy yang mengatakan tentang Nabi Muhammad, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Emang ini yang dinamakan Rasul? Ya'kulut ta'am, makan, jalan di pasar, itu namanya basyariyah. Tapi khususiyah yang mereka punya, subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan mereka, insyaallah. Dan yang kedua, yang harusnya kata beliau, di samping at-ta'alluq, yang kedua adalah al-mahabbah, punya cinta. Punya cinta dengan para aulia, punya cinta dengan para salihin. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah al-i'tiqadul hasan, mempunyai sebuah i'tiqad yang baik terhadap mereka, mempunyai sebuah prasangka yang bagus terhadap mereka. Inilah tiga yang harusnya kita punya terhadap para aulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membubarkan kita dari majlis haul semacam ini, melainkan kita semua dipandang oleh sahibul hauliyah insyaallah. Hati kita mudah-mudahan dibersihkan dari dendam, dari dengki, dari iri, dari benci sama orang lain, dan mudah-mudahan yang datang ke sini bawa hajat dengan berkat sahibul hauliyah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang datang ke sini bawa dosa, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Para talabatul ilm, para penuntut ilmu, mudah-mudahan di Ibnul Amin, mudah-mudahan semuanya diberikan manfaat ilmunya, barakah ilmunya. Dan siapapun yang pernah menuntut ilmu di Ibnul Amin, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang melimpah. Keluarga beliau, dzurriyyat daripada sahibul hauliyah Ki Haji Mahfudz Amin, mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa berjalan di jalan datuknya, mudah-mudahan bisa berjalan di jalan datuknya, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Fahmi hafizahullah, beliau mengatakan, saya tidak mau, saya tidak mau jadi cucu yang hanya bisa membanggakan datuk, akan tetapi saya kepengen jadi cucu yang bisa dibanggakan oleh datuk saya. Mudah-mudahan Allah wujudkan itu semua insyaallah. Dan mudah-mudahan para murid-murid beliau juga menjadi murid yang dibanggakan oleh Ki Haji Mahfudz Amin insyaallah. Bukan hanya bisa ngebanggakan guru, tapi bisa dibanggakan oleh gurunya insyaallah. Dan itu semua tidak mungkin terwujud kecuali berjalan di jalan beliau. Mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Dan mudah-mudahan para ulama syiban-syiban kita panjang umur, sehat wal afiyah, para habaib kita sehat panjang umur insyaallah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis. Mudah-mudahan semua hajat kita yang sakit semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah, panjang umur, sehat wal afiyah, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnal khatimah.
آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما ولا عن بابك مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.